Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya dengan Saiful. Saya pengajar TU ya. Mungkin bagi yang belum kenal. Hari ini kita akan bahas beberapa soal tentang TU. Ada 25 soal, namun kayaknya nggak cukup kalau kita bahas semua di malam hari ini. Insya Allah saya bahas sekitar 12-13 soal ya. Saya berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang paling mudah supaya bisa dipahami. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas ya, Alhamdulillah. Baik, kita langsung aja ke Pertanyaan soal nomor satu. Soalnya seperti ini. Jadi soalnya tentang apa ini ya? Tentang bangun datar ya, bangun datar. Uh, jadi gini, Agoda memiliki sebuah besi dengan panjang 10 meter, ya 10 meter. Dia akan membuat sebuah kerangka akuarium berbentuk balok. Jadi ada kerangka berbentuk balok ya, yang berukuran 50, 30, 40. Ini panjang berarti ya, ini panjang, ini lebar, ini tinggi ya, gitu. Sisa besi yang dimiliki Agoda setelah membentuk kerangka akuarium tersebut adalah yang diminta sisanya, gitu ya. Maka langkah pertama kita harus cari panjang rusuk ya, benar nggak? Panjang rusuk balok ya. Total rusuk balok ya, total ya. Balok itu kan bentuknya sebentar ya, mungkin saya coba gambarkan. Balok itu bentuknya kurang lebih gini ya. Gini ya. Nah, maka rusuknya ada 12 ya. ada Rusuknya ada perkali 12. kalau ada Rus- perkalinya. Rusuknya ada 12 ya. Apa itu ini? Atas bawah ya, ada 4 ya. Panjangnya itu sebanyak 4. Panjangnya sebanyak 4. Lebarnya juga sama sebanyak 4. Lebarnya sebanyak 4. Tingginya juga sama sebanyak 4. Tinggi sebanyak 4. Maka totalnya ini adalah 12 ya. 12 usuk dari balok. Kalau total usuk balok itu bisa dirumuskan sama dengan 4 gitu ya. 4 apa? 4 kali P tambah L tambah T gitu ya. Ini rumusnya. 4 tak kurung P tambah L tambah T. Udah gitu aja. Kita masukkan nilainya. 4 kali P-nya 50 tambah 30 tambah 40 sama dengan 4 kali 120 ya, benar ya? 120 sama dengan 480. Ini total tusuk balok. Apa ini satuannya adalah sentimeter ya. Nah, sementara besinya ya, ini besi. Besinya panjang besi itu adalah 10 meter. Atau kalau kita bikin ke senti menjadi tambah 0,2 ya, 1, 2. 1000 cm. Sehingga kalau kita bikin balok, pasti ada sisa ya. Sisa sisa akibat dari bikin tusuk ini ya. Sisanya adalah 1000 dikurangi 480 atau sama dengan 520 cm. Maka jawabannya yang C. Ada pertanyaan, silahkan nomor satu. Baiklah, tidak ada ya. Pak Zaid, Sepertinya. ini Maaf, kalau untuk ya. yang 4 itu tadi Pak dari rumus sisi balok Pak ya? Iya, Yang betul. 4.
Pak. Bukan bukan sisi, tapi rusuk ya. Bukan sisi, tapi rusuk. Rusuk panjangnya ada 4. Ini sama ini. Itu semua panjang. Jadi 4 kali. Begitu, Pak. Oh iya, Pak. Kalau seandainya di soal itu tadi persegi ataupun berbentuk layang-layang, jadi beda lagi Pak ya perkaliannya, panjang, lebar sama Beda, tingginya. beda. Ini khusus untuk rumus balok ya. Total rusuk balok itu ini rumusnya. Nih rumusnya ya. Kita bicaranya bangun ruang, bukan bangun datar. Kalau layang-layang itu bangun datar ya. Ini bangun ruang, 3 dimensi, balok. Gitu Pak. Bisa dipahami? Iya Pak, siap Pak. Oke. Baik, yang lain boleh silakan. Nomor 1. Cukup jelas Pak. Terima kasih Marsanda Stefani Seviana Nurhalisa. Terima kasih Mas Anda. Yang lain mungkin? Tidak ada? Izin Baiklah. Oh, menambahkan aja ya, Pak Saiful izin menambahkan. oke, Kalau silakan. di SKD nanti untuk yang CPNS itu nggak ada bangun ruang ya, adanya bangun apa namanya, nggak ada bangun datar, adanya bangun ruang semua. Jadi materi bangun datar itu di SKD CPNS itu nggak ada, adanya bangun ruang seperti ini. Tapi itu juga muncul hanya untuk yang tingkat SMA gitu, untuk tingkat SMA dan kelas D3 gitu. Jadi kalau untuk yang S1 S2 nggak ada bangun ruang, tapi untuk yang tingkat SMA ada gitu, karena yang tingkat SMA itu hampir mirip soalnya kayak SKD Sekdin. Kalau SKD Sekdin kan ini dia udah jelas muncul. Kalau yang di CPNS hanya untuk yang tingkat SMA ya, yang kalian daftarnya pakai SMA gitu. Dan semua itu bangunnya bangun ruang, bukan bangun datar. Gitu. Jadi kalau untuk materi apa ya, rumus bangun datar nggak usah dihafal, hafalnya rumus bangun ruang ya. Ya. Tambahan aja. Baik, terima kasih Kak Alisan. Baiklah, ada pertanyaan lagi, silakan. Saya tunggu nomor 1. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya save dulu sebentar. Baik, kita lanjut. Belajarnya nomor 2. Ada soal seperti ini. Ini tentang aritmetika sosial ya. Tentang untung rugi, kemudian apa lagi ya? Pajak, bunga, dan lain-lain. Itu namanya masuk bab aritmetika sosial. Nomor 2 seperti ini. Jadi, seorang pedagang, Pak Ali, membeli sebuah perkakas rumah tangga dan kemudian menjualnya kembali dengan harga 1.260.000. Maka ini saya tuliskan menjadi harga jual ya. Harga jualnya adalah HJ ya, harga jual 1.260.000. Dia mendapat keuntungan sebesar 20% dari penjualan tersebut. Untung sama dengan 20%. Yang diminta harga belinya berapa? Nih, harga beli perkakas rumah tangga tersebut berapa? Saya yakin harga belinya pasti di bawah 1.260. Kenapa? Karena ada untung ya. Ada untung 20%. Maka jawaban yang mungkin itu adalah B, C, D, E. A nggak mungkin, karena A-nya lebih besar. Ya, nggak mungkin. Maka rumusnya adalah untung sama dengan ya apa itu? Harga jual dikurangi harga beli. Ini rumus pertama. Rumus kedua, persen untung ya. Persen untung sama dengan gitu ya. Untungnya sendiri dibagi dengan harga beli. Jadi pembaginya selalu dengan harga mula-mula atau harga beli. Jangan sampai salah ya. Pembaginya selalu dengan mula-mula atau harga beli. Jangan dengan harga jual. Salah ya. Rumusnya yang benar seperti ini. Maka saya masukkan untung sama dengan harga jual minus harga beli per harga
harga beli. Sudah, pakai rumus yang ini sekarang. Pakai rumus yang warna biru ini. Seperti itu. Oke, kita masukkan nilainya. Untungnya berapa? 20% ya. Sama dengan harga jualnya berapa? 1260 ya. 1.260.000 dikurangi harga beli, dicari ya, per harga beli. Seperti itu. Lalu kali silang ya, kali silang. Berarti 20% HB sama dengan 1.260.000 minus HB ya. Lalu apa? Pindah ruas ya, dipindah ruas. 20% itu sama aja dengan 0,2 ya. 0,2 HB plus HB sama dengan 1.260.000. 0,2 tambah 1, 1,2 ya. 1,2 HB sama dengan 1.260.000. Maka HB sama dengan dibagi ya. 1.260.000 dibagi dengan 1,2. Ketemunya berapa ya? Sebentar ya. Saya nggak ingat ya. Coba kita hitung. 1.260 dibagi 1,2. 1.050.000 ya. 1.050.000. Maka jawabannya yang C. Itu mungkin pembahasan nomor 2. Silakan kalau ada pertanyaan. D, Kak. Tuh, kok D? Siapa ini? Jundi. Jundi nggak keliru nih hitungnya. Jawabannya C ya. Ya, sebentar. Jundi bisa menik kenapa D? Jundi. Jundi, silakan. Nggak ada ya? Oke, baiklah. Kalau nggak ada, saya teruskan ke Meli. 1,2 dapat dari mana tadi Pak? Oke, 1,2 itu adalah ini loh. Meli ya. 0,2 ini ya. 0,2 sorry, 0,2 ditambah dengan ini. Ini kan nggak ada angkanya kan? Setara dengan 1 ya, kalau nggak ada angkanya ya. Betul ya? 0,2 HB ditambah 1 HB. Ini 1 ya. Hasilnya adalah 1,2 HB. Itu Meli. Meli, paham? Bisa dibales chatnya? Paham, Pak. Oke, baiklah. Oke, baik. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Sorry, Saya mau nanya, Pak. ya silakan. Iya, gini, Pak. Kalau lihat dari ini kan kita pakai rumus, Pak ya. Mau Ya, nanya, Pak, kalau seandainya di KD nanti ada nggak cara yang lebih cepat, Pak, yang bisa ya secara apa nah, cepat kita jawabnya, mengingat waktu juga, Pak. Kalau soal yang gini, Pak. oke, baik. Eh, Sejujurnya, saya itu menyampaikan konsep dasar dulu, biar paham ya. Itu poin pertama yang perlu dipahami, bahwa apa itu? Saya akan menyampaikan konsep dasarnya dulu. Kalau konsepnya sudah matang, boleh kita jam ke cara cepatnya boleh ya. Oke, baik. Saya akan coba jawab pertanyaan dari siapa tadi namanya? Nama Randy kayaknya tadi. Randy. Halo? Ya, betul ya Randy ya. Iya, Pak. Oke, Randy. Baik. Konsep dasarnya dipahami belum? Kalau lihat dari rumus sih bisa, Pak. Cuman kan Iya. kita nanti pas ujian kan nggak hafal rumus itu, Pak. Oh iya harus hafal dong. Masa nggak hafal? Cuman kecil segini aja kok nggak hafal. Ini kan logik ini. Persen untung sama dengan untung per harga beli. Selalu terhadap harga beli. Ini logik banget ya. Nalar banget. Gitu ya. Pesan saya harus hafal. Izin Yang Pak, ya silakan. Pak ini yang nomor 2 Mm-mm. persen untung sama dengan untung Mm-mm. dibagi harga beli Iya. sama dengan harga jual dikurang harga beli. Itu kita pakai rumus yang mana Pak? Yang Yang ini, untung pagi. yang ini.
Yang ini, yang Terus yang terakhir sebelah nih. kirinya itu apa, Pak? Yang kirinya ini penjabarannya ya. Untuk Hmm. dapetin untung itu kan harga jual kurangi harga beli. Agar kalian paham tidak tiba-tiba keluar ini gitu loh. Maksud saya adalah Oh, biar tahu prosesnya. Ya, biar tahu prosesnya bahwa ini sama dengan ini sama aja. Tergantung soalnya nantinya ya. Itu harapan saya seperti itu. Hmm, jangan injek Pak. ya betul. Intinya jangan instan. Instan boleh, boleh nggak apa-apa. Kayak mie instan ya, serba instan tuh enak ya. Yang enak itu berarti ada something something ya, kayak micinnya gitu ya dan sebagainya. Itu kayak nggak ada masalah sebenarnya. Tapi pahami dulu konsep dasarnya. Kalau udah paham, saya akan teruskan request dari siapa itu? Request dari yang tadi ya, yang tadi. Oke. Poinnya gini, poinnya. Kalau dia untung, ya ini cara cepatnya ya. Ini logiknya gini. Ini bagi yang suka micin ya. Kalau dia untung, otomatis harga jualnya itu pasti lebih besar dari harga belinya. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Ya, nggak mungkin enggak. Oke, harga jualnya pasti lebih besar dari harga belinya. Nah, di soal diketahui harga harga jualnya itu 1.260.000. Ini di soal. Oke, maka maka apa? Harga belinya pasti kurang dari ya, kurang dari 1.260.000. Ini konsep konsep dasar yang kedua dengan cara cepat ya, gitu. Lalu kita lihat di soalnya, kalau dia ngomong untungnya 20%, itu setara setara dengan pembaginya ya, pembaginya itu adalah 120%. Kenapa? Karena ditambahkan dengan 100% atau menjadi 1,2. 1,2-nya ya sama aja ini ya, 1,2-nya. Maka harga beli itu kan lebih kecil ya, lebih kecil dari harga jualnya. Harga belinya itu boleh dituliskan sebagai 1.260.000 dibagi dengan 1,2. Itu boleh kayak gitu. Dengan cara cepat seperti ini. Akan menghasilkan 1.050.000. Itu mungkin saya lupa namanya ya. Saya lupa namanya siapa namanya. Saya lupa ya, maaf. Poinnya di situ. Kalau dia untung, pasti harga jualnya lebih besar dibandingkan harga belinya. Lalu, cara cepatnya, harga jual tadi itu dibagi dengan 100% plus untungnya. Ini kan 100% plus untungnya ya, 100% plus untungnya. Lebih mudah mana menghafal kayak gini sama menghafal rumus atau konsep dasarnya? Kalau nggak pengalaman yang ini akan nggak bisa loh, ini susah ini ya kalau nggak ngerti. Makanya kalau saya pakai cara ini, saya kok rasanya akan susah dipahami. Tapi kalau pakai ini, itu lebih mudah memahaminya. Itu pendapat saya. Silakan kalau ada yang berkomentar atau urun pendapat, silakan. Kita diskusi ya. Nomor 2. Silakan. Saya tunggu. Permisi Bang, mau Iya, nanya. iya, silakan. Nama, Eh, nama. Nama Jay, nama Jay. Oke, J ya, J ya, oke. I- Ya, ini kalau misalnya itu kan 1265 1260 itu kan Oh, sama kan pembagiannya sama 1260 dibagi 120 per 100 ya, Bang ya. iya, iya betul, betul, betul. Kalau kalau pembagiannya 120 per 100 itu cara penyelesaiannya gimana, Bang? Soalnya kalau kalau kayak 1260 dibagi 1,2 itu kayak kayak pembagiannya gimana ya, agak susah gitu Bang memahami pembagiannya gitu. Baik, langsung saya jawab ya. Ya, 1.260 dibagi dengan 120 per 100 ya. Betul ya? J. iya benar Bang. Ya, kalau kayak gitu gimana cara Itu penyelesaiannya sama Bang? aja dengan 1.260 gini ya. Dibagi, saya tulis gini boleh ya? Ya boleh. Sebentar, sebentar saya gedein dulu, kurang gede nih tempatnya. Sorry, bentar ya. Mana ini yang gede ini ya? Oh ini ya. Oke. Nah, dibagi dengan 120 per 100. Itu sama aja dengan 1.260 dibalik dikali dengan 100 per 120
Gitu boleh ya. Mm-mm. Caranya seperti itu. Nol-nolnya dihilangin. Ini 01 habis, 01 habis gitu. Maka ini setara dengan 12.600.000 ya, betul ya? dua Ya, belas juta karena ada 01 dibagi dengan 12. oh iya dua sama. belas dibagi 12 1. 600 dibagi dengan 12 adalah setengahnya ini ya. Setengahnya berarti berapa itu ya? Eh, 50 ya. 50 betul ya, 50.000 betul. Kurang lebih Iya, 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 iya. sama aja ya, sama aja. Iya, iya. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara saya 1,2 juga boleh. Silakan. Gitu mungkin C ya pembahasannya. Oke, Bang. Soalnya tadi kan kalau misalnya pembagian langsung 1,2 tuh agak bingung gitu pembagiannya gitu. Oke, siap. Boleh, boleh Oke, pakai ini thank dibagi you, thank you. 120% ya. Siap. Baik, yang lain silakan. Lanjut, Kak. Oke, baiklah. Kalau nggak ada, saya teruskan. Oh, sebentar saya save dulu ya. Nomor 3. Oke, nomor 3 ini tentang peluang ya. Ini soal ini juga keluar di TIU ya, di TIU juga keluar. 6 orang duduk secara melingkar. Jadi kalau ini meja bundar ya, ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 orang duduk seperti ini melingkar. Pada meja berbentuk lingkaran. Banyak susunan. Duduk 6 orang secara melingkar. Ini saya nggak akan panjang-panjang karena kalau pemahaman cukup panjang ya. Saya langsung ke rumusnya. Ini namanya adalah istilahnya adalah permutasi siklis. Ini ada pokok bahasan di kelas 12 SMA, permutasi siklis ya. Karena dia melingkar. Maka rumusnya banyak cara ya. Ini kan kamu banyak cara ya, banyak cara ketika dia bentuknya permutasi siklis adalah rumusnya n-1 faktorial. N itu apa? N itu banyaknya kursi atau tempat duduk, sorry. Banyaknya tempat duduk itu N. Maka untuk soal tersebut ada 6 ya, tempat duduknya ada 6. Maka sama dengan 6 dikurangi 1 di faktorialkan. Sama dengan 6 min 1, 5 ya, 5 faktorial. 5 faktorial itu artinya 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Itu arti faktorial. 5 kali 4, 20. 20 kali 6, 20 kali 6, 120. Maka jawabannya yang D. Seperti itu. Tentang permutasi siklis. Silakan kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi. D lagi jawabannya. Ya, Jun ya. Ya, Jun. Bener ya? Jun. Oke, yang lain mungkin kalau ada pertanyaan. Nomor 3. Mau tanya, Bang. Ya, silakan. Ini kan duduknya secara melingkar. Kalau Ya. misalnya nggak melingkar, rumusnya masih sama ya, Bang? Beda. Beda ya. Oh, Beda kalau pas. misalnya persegi 4 gitu duduknya. Enggak. Bukan persegi 4 ya. Bukan persegi 4. Istilahnya duduk berjajar gitu ya. Duduk Oh iya. berjajar. Gini, duduk berjajar gini ya. Nah, ini. Misalkan ya, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebanyakan ya, sorry. Kebanyakan. Nah, seperti ini ya. Ini ada 6 orang. Ya, ada 6 orang. 6 orang mau foto. Ya, mau berfoto. Oke. Maka banyak susunannya gimana? Banyak susunan orangnya ya. Banyak susunan orangnya. Itu maka menggunakan cara seperti ini.
apa itu permutasi biasa ya, ini biasa. Karena misalkan nama orang namanya A, B, C, D, E, F ya, A, B, C, D, E, F. Maka yang bisa ngisi yang paling kiri itu ada 6 kemungkinannya. Siapa aja? Itu A, B, C, D, E, F yang bisa masuk di sini. Yang memungkinkan untuk mengisi kursi yang paling kiri ya, yang paling kiri. Lalu yang kursi berikutnya itu terisi 5. Kenapa? Karena satu sudah di sini ya, satu orang di sini. Maka nggak mungkin di sini terisi 6 nggak mungkin. Kemungkinannya, sorry ya, maaf. Kemungkinan yang mengisi slot ini nggak mungkin 6 lagi. Sekarang menjadi 5. Kenapa? Karena satu sudah menempati posisi paling kiri. Begitu seterusnya. Berarti ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Itu. Maka banyak caranya adalah 720 cara susunan A, B, C, D, E, F ketika foto bersama. Seperti itu. Oke, Ada Bang. Berarti ya, nggak perlu dikurangi satu lagi berarti, Bang ya? nggak perlu, betul, betul, nggak perlu ya, langsung, Oke, betul, seperti itu. oke, thank you. Ya, kombinasi bukan ya, Caca, Caca bukan kombinasi, tapi permutasi. Apa beda, Caca? Apa beda kombinasi dengan permutasi? Bisa open mic mungkin, Caca? Diskusi, diskusi. Kombinasi memperhatikan urutan. Siapa yang namanya ini? Felix ya. Felix, mohon maaf, jawabannya salah ya. Salah. Yang tepat seperti ini ya. Kalau permutasi, permutasi itu dia memperhatikan urutan. Tapi kalau kombinasi, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Itu mungkin beda antara kombinasi dengan permutasi ya. Untuk case ini, itu kita memperhatikan sekali urutannya. Bahwa A di sini sama A di sini itu beda ya, beda banget, beda. Intinya memperhatikan urutan, maka ini masuk permutasi. Itu mungkin pembahasan nomor 3. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 3. Atau mungkin izin menambahkan Kak Saiful, Ya, kalau yang nanya apakah materi permutation sama kombinasi masih muncul, ya untuk SKD Sektin masih muncul ya. Kalau di Tio Sektin permutasi sama kombinasi masih muncul. Tapi kalau di CPNS itu nggak tahu untuk yang SMA muncul apa enggak. Tapi kalau untuk yang S1 sama S2 dia itu apa ya urutan cara duduk ya. Jadi misalnya 6 orang duduk A siapa apa ada A B C D nanti misalnya dikasih kayak clue A duduk di sebelah siapa B duduk di sebelah siapa kayak gitu nanti disuruh kayak kita nebak urutannya gitu itu kalau untuk yang S1 sama S2 ya. Oh. ya, Jadi kalau yang betul. nanya permutasi kombinasi masih muncul apa enggak masih tapi untuk SKD Sekdim kayak gitu ya kalau Kalau D3 di masuk nggak, Pak? kenapa. Kalau untuk D3 masuk nggak permutasi ini, Pak? Nah itu kalau yang D3 sama SMA nggak tahu ya masuk apa enggak tapi kalau SKD Sekdim masuk gitu tapi kalau untuk yang tingkat D3 atau SMA kurang tahu gitu masih muncul apa enggak kalau misalnya masih ya berarti apa namanya ada masuk kalau enggak ya berarti ya enggak gitu tapi kalau di Baik, S1 Pak. otomatis masuk kalau untuk yang S1 sama S2 udah enggak masuk gitu kalau yang S1 sama S2 yang tadi yang abang bilang yang apa namanya tadi dikasih tahu nama-namanya siapa nanti dikasih clue A duduk di sebelah siapa B duduk di sebelah siapa nanti kayak kalian apa ya ngerangkai gitu yang paling depan siapa atau yang paling kanan siapa gitu kan kayak gitu misalnya berjejer atau berbaris gitu nanti yang paling depan siapa paling belakang siapa kayak gitu kalau urutannya kayak gitu ya kalau untuk yang S1 sama S2 gitu seperti itu oke Kak Sevo silakan dulu. Iya, terima kasih. Baik, yang lain mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Nomor berapa? 3. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya save dulu. Sorry.
Baik, kita lanjut nomor 4 ya. Oke, nomor 4 itu seperti ini soalnya. Nomor 4, ada 10 siswa. 10 siswa, boleh dong ya, 10 siswa kita boleh asumsikan namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Ada 10 siswa. Asumsi namanya A, B, sampai J ya. Dari 10 orang siswa tersebut akan dipilih 3. Dipilih 3 untuk menjadi pengurus kelas, yaitu ketua, wakil, sama sekretaris. Ketua, wakil, sekretaris. Gitu ya. Ketua, wakil, sekretaris. Banyak susunan pengurus kelas yang mungkin adalah, ini berarti kan gini, misalnya ini ketua kelas ya, ini wakil ketua kelas, ini sekretaris, sekretaris ya. Misal, ini saya kasih ilustrasi dulu ya. Misal, ketua kelasnya A, wakilnya B, sekretarisnya C. Ini misal ya, misal 1, misal 2, wakilnya B, ketuanya B, wakilnya A, sekretarisnya C. Oke, maka 1 sama 2 ini adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena ketuanya A sama ketuanya B beda dong ya. Walaupun personnya sama. Personnya sama-sama ABC. Sama-sama ya ABC. Tapi ketua yang A atau ketua yang B itu kan hal yang berbeda. Maka maka yang berbeda seperti ini itu berarti kata kuncinya adalah dia memperhatikan urutan. Ini yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. A sebagai ketua sama A sebagai wakil itu hal yang berbeda. Nggak sama ya. Walaupun komponennya sama ABC juga yang bawa. Tapi hal yang berbeda karena dia memperhatikan urutan. Maka kesimpulannya, kalau dia memperhatikan urutan, kita mengerjakannya dengan cara permutasi ya, permutasi. Rumusnya gimana? Rumusnya seperti ini. Permutasi dari 10 siswa itu dipilih 3. Ya, dipilih 3. Maka sama dengan 10 faktorial per 10 min 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Kita jabarkan. 10 adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Per 7 faktorial. Lalu kalian coret boleh ya. Ini sama, ini saling membagi ini habis ya. Tinggal 9 kali 8 kali 10. 9 kali 8, 72, tambah 01. 720 cara. Maka banyak caranya adalah 720 susunan pengurus kelas yang mungkin. Jawabannya yang A. Jadi apa coba yang belajar anjay. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Jundi ya. Betul, jawabannya A, Jundi. Pakai rumus ini, rumus permutasi. Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, saya save dulu ya. Kita save dulu. Yang berikutnya nomor 5. Oke, ada sebuah kata gunung ya ini ya. Sebuah kata gunung. Dari kata tersebut akan dibuat kata baru. Kata baru dari huruf-huruf penyusun kata gunung. Contoh ya,
Kalau saya nulis gunung, kata barunya misalkan ya, misalkan u apa ya, ungung ya, ungung boleh ya, ungung boleh. Ini misal ya, ini atau yang lainnya. Intinya kita sedang menyusun sebuah kata. Bisa nggak bisa dibaca, intinya kata-kata ini dibolak-balik, bolak-balik, bolak-balik gitu ya. Itu maksudnya. Pertanyaannya, banyak susunan kata dari huruf-huruf penyusun kata gunung adalah banyak susunan ya, banyak banyak cara atau banyak susunan. Itu rumus. Ini masuk, maaf, ini masuk namanya permutasi eh, permutasi berulang ya, sorry, saya pernah ya. Permutasi ya berulang ya, berulang. Karena ada beberapa kata yang mengulang, ya, mengulang. Contoh, N-nya 2 kali, U-nya 2 kali, G-nya 2 kali, ya. Maka rumusnya adalah banyak cara sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, sampai terus, sampai Kn faktorial. Apa maksudnya? N itu maksudnya adalah banyak hurufnya. Banyak hurufnya 6. K1, K2, K3, dan seterusnya itu menyatakan ini huruf yang berulang ya. U-nya sebanyak 2 kali ini, U sebanyak 2 kali, G-nya sebanyak 2 kali, N-nya sebanyak 2 kali. Maka untuk case ini kita bisa tulis seperti ini. N-nya sebanyak 6 ya, berarti 6 faktorial per huruf-huruf yang berulang. G-nya 2 kali, kita tulis 2. 2 apa? 2 faktorial, karena G-nya 2 kali. Lalu U-nya 2 kali, terus lagi 2 faktorial. Lalu N-nya 2 kali, 2 faktorial. Seperti itu langkahnya. Rumusnya yang ini ya, ini permutasi berulang. Maka sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1. Ya, coret ya, coret habis. 2 kali 2, 4 habis ya, ini sama 4 habis. Maka jawabannya 30 kali 3 adalah 90 ya. Jawabannya 90. Jawabannya adalah yang E. Seperti itu mungkin pembahasan tentang permutasi berulang. Sebentar saya cek dulu. E ya, betulnya Juli, jawabnya E. Baik, yang lain mungkin yang mau ditanyakan silakan. Nomor 5. Boleh coba kata lain nggak? Boleh, Kata yang silakan. misalnya apa makanan gitu atau apa gitu kan yang harusnya ada yang sama ada yang enggak gitu. Oke, makanan ya, makanan. Makanan berarti banyak susunan kata ya, banyak susunan. Oke, sama dengan berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 benar ya. 7, maka 7 faktorial per yang sama. M-nya kan cuma 1 ya, nggak ngaruh ya. Karena cuma 1. A-nya 3 kali, 1, 2, 3. Kita tulis 3 faktorial, karena A-nya 3 kali. A-nya sekali, nggak usah ya. N-nya 2 kali, kita tulis 2. 2 faktorial. Gitu caranya ya. Yang hanya yang berulang, yang sebagai pembagi itu yang berulang aja. Maka sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1 ya. Coret. 2 sama 4 habis 2. Berapa ini? 30 kali 2, 60. 60 kali 7, 420 cara. Itu mungkin salah satu contoh lainnya. Silakan, ada komentar? Iya, betul ya, Caca. Ya, sip. Terima kasih, Caca. Oke, thank you Bang. Kalau misalnya Oh, satu berarti nggak perlu dibikin di bawahnya ya pembaginya Bang ya. betul, nggak perlu ya, nggak perlu gitu. Hanya yang berulang aja. Baik, yang lain silakan. Kalau katanya catatan, ini pita ya, ini ada soal lagi dari pita ya. Catatan, kita bahas ya, catatan, catatan, catatan.
Maka banyak cara sama dengan, ya, sorry, banyak susunan, maaf. Banyak susunan sama dengan dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktorial per yang berulang. C-nya nggak berulang, hanya berulang 3 kali, berarti 3 faktorial ya. T-nya berulang 2 kali, berarti 2 faktorial ya. N-nya nggak berulang, maka jawabnya sama dong ya, sama di atas, 420 cara. Gitu ya, catatan. Sama ya, sama aja. Betul. Iqbal, Nora, betul ya, betul semua. Sama ya, betul. Sama. Betul, itu ya. Silakan yang lain. Ini yang nanya kayaknya dari soal TO lain deh. Soalnya kemarin ada yang nanya di grup, Uh-uh. pertanyaan kayak gini kata-katanya gitu, makanan, catatan, apalagi gitu. Oh gitu ya. Oke. Ya, kayak ini pertanyaan dari soal TO tempat lain deh ini kayaknya. Oh gitu ya. Ya, saya nggak tahu ya. Saya ikuti aja ya. Teman-teman ini luar biasa kreatif. Baik, ada lagi pertanyaan? Makin malam makin banyak pesertanya ya, 48 ya, luar biasa. Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya save dulu. Kita bahas nomor berikutnya, nomor 6. Nomor 6 ini tentang bilangan ya, tentang bilangan. Ini sudah pasti banyak keluarnya kalau di TIU ya. Baik, caranya seperti ini. X-nya adalah, X adalah 20%. Y sama dengan X pangkat 3 ya. X pangkat 3 itu artinya 20/100 dipangkatkan dengan 3 ya, 20%. Atau sama dengan 2/10 ya, dipangkatkan dengan 3. Atau sama dengan 2 pangkat 3 per 10 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 10 pangkat 3, 1000 ya, 1000. Atau sama dengan 0,008. Sementara S-nya adalah 0,2. Hubungan antara S dan Y yang paling tepat adalah, kelihatan ya, X-nya lebih besar dari Y. Ya. Atau apa? Atau Y lebih kecil dari X ya. Ini hubungannya. Kita cari jawabannya yang cocok yang mana. Jawabannya yang A ya. X lebih besar dari Y. Yang sampaikan turunlah ketua mereka. Aduh, ya betul Julia jawabannya A. Baik, silakan yang lain kalau mau bertanya nomor 6. Saya tunggu. Nomor 6. Enggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya save dulu. Baik, kita teruskan nomor 7. Nomor 7 ada soal lagi tentang bilangan ya, tentang bilangan. Soalnya seperti ini. Mungkin bisa dibantu unmute dulu mungkin ya. Unmute. Oke, nomor 7. Jika apa? X pangkat 3 plus 2 sama dengan 10. Lalu yang kedua, Y-nya 2. Hubungan yang tepat antara X dan Y adalah yang mana? Ya? Ini, berarti X pangkat 3 sama dengan 10 dikurangi 2 ya, benda ruas ya. X pangkat 3 sama dengan 8. Ya. 8. Kalau X pangkat 3 itu 8, caranya gimana dapatin X-nya saja? Caranya,
kalian bisa pangkatkan ruas kiri sama ruas kanan dengan akar 3 ya, gini. Akar 3, akar 3, gitu. Akar 3 ketemu pangkat 3 itu habis ya, saling meniadakan menjadi X sama dengan akar 3 dari 8 itu adalah 2. Akar 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Maka X-nya 2, Y-nya 2. Maka hubungannya X sama dengan Y. Jawabannya yang B. Nomor 7 seperti itu. B, ya, ya. Jawabannya B. Baik, ada pertanyaan silakan nomor 7. Mau nanya Bang, Ya, kalau silakan. ini kan ada jawaban hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Itu contoh soal yang jawabannya itu apa ya Bang ya? Ada, nanti ada, saya bikin di sini juga, saya lupa ya nomor berapa ada. Kalau kalau mau cepat gini aja. Misal ya, X-nya itu ketemunya adalah plus minus 2. Ini misal ya, misal. Lalu Y-nya itu 2. Apa ini maksudnya? Maksudnya kan berarti X bisa sama dengan Y atau X lebih kecil dari Y. Betul ya? Bisa sama dengan, bisa lebih kecil dari Y. Yang kayak gini namanya ambigu. Kalau ambigu artinya apa? Hubungannya tidak dapat ditentukan. Atau opsi yang E jawabannya. Itu mungkin salah satu contohnya. Oke, thank you. Berarti nggak nentu ya nilai Iya, pasti. iya betul ya. Pokoknya kalau keluar ada 2 nilai yang nggak pasti kayak gini, itu pasti ya, apa namanya, masih bahasa saya apa ya, dualisme nilai lah ya, kurang lebih gitu ya. Itu maka kategorinya tidak dapat ditentukan. Tapi beda case, boleh nggak ya saya kasih arahan lagi ya. Tapi beda case kalau gini misalkan, X-nya ketemu 2, yaitu X sama dengan 1 sama X sama dengan 2. Ini misal ya. Sementara Y-nya adalah 3. Walaupun dia ketemu 2 nilai, 1 sama 2, dapat dipastikan X-nya selalu lebih kecil dari Y. Selalu. Maka jawabannya bukan bukan tidak dapat ditentukan. Bisa dong ditentukan ya. X-nya selalu lebih kecil dari Y. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Tidak selalu yang ada 2 nilai itu ambigu, tidak selalu. Buktinya seperti ini. Kalau S-nya 1 ketemunya X-nya 2 yang satunya, maka dapat dipastikan X-nya lebih kecil dari Y. Seperti itu mungkin. Ada pertanyaan silakan. Ada ya. Sebentar saya baca kolom chat dulu. Sebentar ya, ini ada pertanyaan. Kenapa di akar Bang? Kan hanya pangkat 3. Loh, iya, jadi untuk menghilangkan pangkat 3 secara matematika sejujurnya itu gini loh. X pangkat 3 sama dengan 8. Maka ruas kiri sama ruas kanan itu sebenarnya dipangkatkan dengan sepertiga gini. Yang itu juga sama, dipangkatkan dengan sepertiga. Tujuannya apa? Supaya kalau ada pangkat dipangkatkan, itu kan dikali ya. X kali ya, X kali 3 kali sepertiga adalah pangkat 1 ya. Itu tujuannya. Sama dengan ini, 8 pangkat sepertiga ini kan nggak umum ya, nggak umum. Maka bentuk pangkat ini bisa diubah menjadi bentuk akar. Gitu. 8 pangkat 1 dari akar 3. Yang atas di dalam, yang di bawah, di luar. Itu maksud saya. Maka menjadi akar 3 dari 8. Berapa? 2. Gitu ya. Jadi saya nggak tahu siapa namanya ini ya. Itu mungkin jawaban dari saya kenapa di akar Bang. Tujuannya supaya dapetin X ya. Itu poinnya itu. Tujuannya dapetin X. Nggak ada lain. Gitu. Sebentar yang lain ya. Kan X-nya pangkat 3 Kak. Ya, kena kecuali X-nya pangkat 1. Jadi nggak perlu. Ya, betul ya. Terima kasih. Anggi Emi ya. Betul-betul.
Oke, oh, betul. Mungkin Lumayan, sedikit menambahkan Kak. iya silakan. Kayak lu kalau untuk yang tadi kan ditanya kalau yang contoh hubungan antara X dan Y yang tidak dapat ditentukan. Mm-mm. Kalau yang jawabannya E biasanya kalau yang pangkatnya itu genap gitu. Misalnya kayak pangkat genap Ya. karena pangkat genap itu kan bisa plus bisa Plus, minus gitu kan. Karena yes, kalau betul. mau plus mau minus akan hasilnya sama gitu kalau pangkatnya Ya, genap. Jadi kalau pangkatnya ganjil kemungkinan kayak misalnya 1, 3, 5, 7 itu masih ada hasilnya gitu, masih ya, bisa ditentukan. Tapi kalau pangkatnya genap kayak 2, 4, 6, 8 itu agak apa ya ada ya, kemungkinan hubungan antara X dan Y tidak dapat plus, ditentukan. Itu kayak salah satu clue-nya gitu. iya betul, betul, Jadi kalau betul. misalnya ada genap, ada kemungkinan jawabannya hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Kenapa? Misalnya kayak 3, 3 kuadrat sama -3 kuadrat kan hasilnya sama-sama Sama, 9 kayak gitu. betul. Gitu. Jadi kalau pangkatnya genap ada kemungkinan jawabannya E gitu. Misalnya kayak Y-nya 4 gitu kan. Y-nya 4. Terus yang X-nya itu misalnya plus minus 5 kayak gitu kan. Misalnya 5 kuadrat. Kalau misalnya X-nya 5 dia kan otomatis lebih besar dari Y gitu kan misalnya X nya 5 kalau minus 5 apa kalau 5 kuadrat kan berarti 25 kan gitu kalau minus 5 berarti dia akan lebih kecil gitu jadi kalau yang hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan itu kalau bisa jadi ada dua jawaban atau mungkin ada tiga kemungkinan jawaban kayak gitu jadi kalau Setuju. misalnya dia muncul dua jawaban atau tiga jawaban berarti jawaban itu tidak dapat ditentukan gitu seperti Ya, itu ya itu ya, salah satu kunci biasanya juga clue-nya itu soalnya pangkatnya genap kalau Apa pangkat lagi ya? kemungkinan jawabannya tidak dapat ditentukan kayak ya. gitu aja. Betul, sepakat dengan Kak Alisa. Silakan yang lain kalau Tahu dapet dari WA. kenapa? Saya bingung ya, sorry. Nggak ada, nggak ada ya. Baik. Lanjut, lanjut, Bang. Oke, siap. Saya save dulu ya sebentar ya. Soal ini harus diingat ya, karena soal ini tuh munculnya banyak ya. Mau di semua tingkat itu muncul semua itu. Iya, Kalau betul, SMA, D3, S1, S2 itu muncul semua. betul. Kalau misalnya minimal tuh dapatnya Oh, 2, 3 soal. Rata-rata dapatnya 3 atau 4 soal ya. Kalau misalnya dapat 2 soal doang berarti kalian beruntung. Kayak gitu. Rata-rata dapatnya muncul itu kalau di SKD TIO itu 3 atau 4 soal. Model soal kayak gitu. Ya biasanya yang kayak gitu tapi lebih rumit lagi bang, misalnya ada Nah, akarnya, iya. ada pernya gitu-gitu. Ya, itu pasti dapetnya rumit. Tapi tergantung tingkatnya. Kalau untuk yang tingkat soal ini, untuk yang tingkat SMA. Kalau untuk yang D3, S1, S2 lebih sulit lagi dia. Iya, lebih rumit itu biasanya nyarinya gitu. Ya, kalau ini untuk masih kelas SMA nih, CPNS yang SMA ada soalnya kayak gini. Oh, oke oke. Kalau untuk yang D3, S1 sama S2 lebih rumit lagi gitu. Jadi, ya kalian harus hafal rumus dasarnya kayak gitu. Makanya kalau kayak gini bisa sih ada clue-cluenya kayak gitu. Ya, Gitu. benar banget ya. Ya, apa ya? Alhamdulillah saya juga punya stok yang rumit ya, yang rumit. Sengaja untuk yang TIU ini pembahasan ini nggak saya keluarkan dulu. Harapannya em, apa ya? Konsep dasarnya dipegang dulu, dapat, lalu variasi soalnya menyusul. Saya yakin perbanyak latihan soal pasti bisa ya, seperti Nah, itu. itu mungkin yang soal nomor 8 tuh termasuknya yang untuk D3 sama S1 tuh, D3, D4, S1 tuh. Betul, betul. Tadi kan Ah, nomor nampak. 7 untuk yang SMA, yang ini nomor 8 untuk yang sekelas Iya, S1. iya. Baik, kita teruskan ya, nomor 8. Oke. Caranya seperti ini, teman-teman. Baik, caranya gini. Eh, ini namanya babnya aljabar ya. Sejujurnya ini dipelajari di kelas 9 SMP ya. SMP. Jadi rumusnya ada dua. X ditambah Y kalau dikuadratkan, maka jabarannya adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Ini rumus pertama. Rumus kedua adalah X min Y. X min Y kuadrat. Ada penjumlahan, ini pengurangan. Maka menjadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Kita hanya menggunakan dua rumus ini untuk mengerjakan soal nomor 8 ya. Oke, saya langsung kerjakan seperti ini. Nah,
di soal di atas ini ya, A, B, C, D, E ini, clue-nya selalu seperti ini clue-nya. Ya, X min Y kuadrat, X plus Y kuadrat, dan sebagainya gitu ya. Maka saya akan coba dua-duanya. Ya, saya akan coba. Saya coba yang pertama, yaitu X plus Y kuadrat adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat ya. X sama Y-nya saya deketin. X kuadrat plus Y kuadrat. Boleh ya, pindah posisi aja. Plus 2XY. Sama dengan, ya. Ini kan di soal diketahui. X kuadrat plus Y kuadrat kan 13 ya. Ya. 13. Saya tulis 13. Plus 2 kali X kali Y-nya di soal juga diketahui berapa? 6 ya. 6. 2 kali 6. Maka sama dengan 13 tambah 12. Sama dengan 25. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua juga muncul bentuk yang tanpa kuadrat. Yang ini D ya. Ini. D sama B ya. Muncul dua-duanya ya. Muncul dua-duanya. Yang D. Kalau ini saya ulang gini ya. X plus Y dikuadratkan sama dengan 25. Kalau mau menghilangkan kuadratnya, maka kita akar ya. Di akar. Akar ketemu kuadrat tinggal dalamnya. Maka X plus Y sama dengan akar 25. Akar 25 itu bukan 5 ya, tapi plus minus. Bisa plus 5, bisa min 5. Karena min 5 kali min 5 itu 25 juga. Ya. Maka jawabannya ketika X plus Y itu bisa 5, bisa min 5. Itu yang untuk menjawab soal nomor D. X plus-nya 5. Ini salah. Kenapa? Karena bisa min 5 ya jawabnya. Bisa min 5. Lalu yang B juga salah. Kenapa? X plus Y kuadrat itu bukan 5, tapi 25 jawabannya. Gitu ya. B sama D salah. Kita lanjutkan yang nomor 2. Yang pengurangan ya. X min Y kuadrat sama dengan X kuadrat ya, plus Y kuadrat. Saya hanya tukar posisi aja ya. Tukar posisi. Min 2XY. Di soal diketahui X kuadrat plus Y kuadratnya adalah 13 di soal. Ya, 13. Min 2 kali 6. Berarti 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Ya. Berarti X dikurangi ya, maaf. Berarti X dikurangi Y kuadrat itu sama dengan 1. Ini. 1 ya. Lalu kalau ingin tahu X min Y aja, X min Y saja, maka masing-masing ruas di akar ya, di akar. Menjadi X min Y sama dengan akar 1. Akar 1 itu jangan lupa plus minus 1 ya. Bukan 1 tapi plus minus 1. Gitu ya. Ini kalau ada kuadratnya, yang bawah kalau nggak ada kuadratnya. Kita cek di pilihan jawabannya. A. X min Y kuadrat sama dengan 1. Betul ya jawabannya? Betul. Maka jawabannya yang A. Kalau yang C, salah ya? Salah. Jelas-jelas salah. Salah. Kalau yang E, X min Y bukan 1, tapi apa? Plus minus 1 ya. Ini plus minus 1. Plus minus 1. Maka jawaban E itu salah. Yang tepat jawabannya adalah A. Ini soal nomor 8. Rumusnya ini ya. Yang saya saya garis pakai warna merah ini ya, rumusnya. Sebentar saya coba baca kolom chatnya. Win salah ya, D ya. Kenapa salah? Karena bukan 5, tapi plus minus 5 ya. Bisa plus, bisa min. Itu. Jundi salah ya, bukan D. Jundi E, salah juga ya. Karena E itu plus minus 1. Gitu ya Jundi ya. Hati-hati ya, soalnya penuh dengan jebakan. Iya, berarti banyak jebakan juga ya Bang ya soalnya. Iya, betul ya, banyak jebakan. Hati-hati. Berarti kita selalu akan bikin dua rumus ini Bang. Berarti kalau misalnya kita akan tambah juga, kita coba dikurangin juga gitu ya. Iya, betul. Harus
Dicoba dua-duanya. Kenapa? Karena di opsi jawabannya muncul dua-duanya. Makanya saya coba dua-duanya. Saya mengikuti opsi jawabannya. Ada yang plus, ada yang min. Saya ikuti. Maka saya kerjakan dengan dua rumus ini. Gitu ya. Pertimbangannya itu. Nomor 8. Silakan. Mungkin pertanyaan lain yang belum jelas atau diskusi boleh. Atau enggak sedikit reminder aja, pengingat. Kalau misalnya dia pangkatnya genap, ya kayak kuadrat 2, 4, 6, 8, itu hasilnya plus minus ya. Jangan lupa coba itu hasilnya plus minus. Iya, Karena betul. kalau minus dipangkatin yang angkanya genap, Nah, akan hasilnya plus. Kayak. positif, iya betul. Jadi kalau misalnya dia akarnya akar ganjil, pangkatnya pangkat ganjil, otomatis dia ngikutin kalau positifnya positif, kalau pangkatnya negatif negatif gitu. Betul, betul. Hasilnya min 2 pangkat 3 kan hasilnya minus 8 kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia pangkatnya atau akarnya genap, kayak 2, 4, 6, 8, itu hasilnya 2 plus minus gitu. Tapi kalau ganjil, ya hasilnya 1 kayak gitu. Maka yang sama. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya pangkatnya genap kayak gini, otomatis dia ada dua pilihan. Bisa positif, bisa negatif kayak gitu. Karena negatif dipangkatin angka genap, itu kan hasilnya jadi positif. Positif, iya. Seperti itu. Reminder aja ya. Karena itu sebenarnya termasuk jebakan. Kenapa kayak kemarin banyak yang soal-soal SKD, banyak yang salah di situ. Ngerasa hitungannya udah benar, ternyata salah. Karena apa? Karena kalau pangkatnya genap atau akar genap itu otomatis ada dua jawaban. Bisa positif, bisa negatif. Iya, sepakat, sepakat ya. Oke oke paham. Ini baru kebayang nih Bang dari penjelasannya baru paham. Oke, thank you Bang. Yuk, Gitu. Banyak yang kejebak di situ. Kayak soal apa di buku-buku TOSKD kan juga banyak yang dia gak ngejelasin secara rinci kan cuma kok hasilnya kayak gini gitu. Nggak tahu alasannya bahwa di situ ada alasan bahwa kalau pangkatnya genap itu otomatis bisa dua positif. jawaban gitu. Iya, betul. Itu jebaknya di situ. Kalau Ya benar. di buku nggak akan dikasih tahu clue kayak Iya. gitu. Kalau di buku nggak ada soalnya kayak Nggak gitu. ada clue-nya. Iya, Karena iya itu betul. sebenarnya kayak teori yang apa ya, rumusan tidak tertulis kayak gitu. Iya, Ya, betul. siap. Baik, saya coba bahas pertanyaan dari kita. Kak, mohon maaf, saya masih bingung dengan hasil dari opsi A. Eh, apanya kita yang bingung dengan opsi A? Bisa open mic sebentar nih kita. Halo, kita. Halo, halo. Ada ya? Untuk peserta kalau misalnya masih ada yang bingung atau ada pertanyaan langsung open mic aja ya. Iya, Karena kalau itu Boleh bertanya nggak? iya. ya Randy gimana? Kalau dari soal ini kan saya seandainya XY-nya jadi angka 8, Pak. Jadi Maksudnya, hasilnya itu yang maksudnya XY-nya, Pak, dari soal. ini, Nah, itu, ini. Pak. Ini 8. Iya, Ya, Pak. kenapa? Ya, kenapa? Seandainya kalau 8 nanti jadi hasilnya tuh, Pak, Mm-mm. 2 kali 8 16, Pak ya. Jadi 13 dikurang 18 sama dengan Minus. Halo? bisa, iya, Pak. Maksud Ya, saya, Pak, yang 6-nya ya. dirubah jadi angka 8. Nanti hasilnya gimana, Pak? Ya, sejujurnya sama aja sebenarnya. Oke, nggak apa-apa ya. Coba saya ini ya, saya eh, apa namanya bahas ya. Kalau X kali Y-nya diganti dengan 8 ya. Oke. Maka maka saya pakai warna coklat ya. Satu ya, maka menjadi apa? Maka menjadi X, bentar ya. Maka menjadi X plus Y kuadrat sama dengan gitu ya. 13 ya. Sama ya, 13 ya. Sama 13 dong ya. Plus 2 kali 8 ya. Sama aja dengan 29. Angka 29 kan nothing spesial, biasa aja ya. Nggak ada yang spesial dengan 29. Apa yang membedakan 6 dengan 8 sama aja. Lalu kalau kita cari X plus Y saja, maka sama aja dengan plus minus akar 29. Sama, plus minus ya. Plus minus akar 29. Itu mungkin. Tadi yang tanya siapa? Bisa open mic. Kenapa terinspirasi dengan angka 8? Apa? Kaitannya kemana? Saya ingin tahu. Memastikan aja, Pak, biar saya lebih paham gitu, Pak, dengan Iya, jalan jalurnya. iya sama aja ya.
sama aja. Nggak ada yang spesial dengan angka Iya. 8. Sama aja. Semua ketika kuadrat di akar, hasilnya pasti plus minus ya. Ada yang plus, ada yang min. Karena min kali min adalah plus. Seperti yang tadi, kalau pangkat genap, maka hasilnya bisa plus, bisa min. Tapi kalau pangkatnya ganjil, selalu plus atau selalu minus. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Selalu plus atau selalu minus. Nggak mungkin ambigu. Bisa plus, bisa min, nggak mungkin. Jadi yang ambigu itu yang di sini, yang pangkatnya genap. Itu ya mungkin kesimpulan yang disampaikan oleh Kak Alisan tadi ya. Seperti itu. Silakan yang lain mungkin kalau mau bertanya, kalau atau diskusi boleh. Nggak ada, baiklah. Kalau nggak ada, saya sip dulu ya. Kita teruskan nomor berikutnya, nomor 9. Kita sudah mulai masuk tentang perbandingan ya. Perbandingan nomor 9 itu seperti ini soal. Perbandingan umur abu banding badu banding jika itu adalah 5:4:7. Ingat, angka perbandingan itu bukan angka yang sebenarnya, paham ya? Bukan angka yang sebenarnya. Angka sebenarnya itu adalah ada faktor pengalinya ya. Kalau ini 5, saya kalikan dengan X, maka semua dikali dengan X. Ini pengali ya, pengali. Maka nilai sebenarnya itu adalah 5X, kemudian ini adalah 4X, ini adalah 7X. Ini nilai yang sebenarnya. Kalau angka yang di atas itu adalah angka perbandingannya saja. Ya. X ini adalah pengalinya. Jika jumlah umur mereka bertiga 48. Jumlahnya 48. Maka selisih umur tertua dengan termuda. Kita cukup lihat nilai perbandingannya. Berarti yang terkecil 4, yang terbesar 7, gitu ya. Benar ya? Oke. Ini bebas, ini bisa pakai dua cara, bebas ya. Saya lebih condong ke yang sini caranya. Apa itu? Karena total jumlah umur mereka. Jumlah, berarti kan A ditambah B ditambah C sama dengan 48. A-nya itu 5X ya. 5X, bukan 5 ya, tapi 5X. 5X ditambah 4X ditambah 7X sama dengan 48. 16 ya, 16X sama dengan 48. Maka X sama dengan 3 ya, 3. Maka faktor pengalinya 3. Ini 3, ini 3, ini 3. Maka ini setara dengan 15 ya. A itu 15, B itu 12, C itu adalah 21. Kalau dia tanya selisih tertua sama termuda, berarti 12 sama 21. Selisih sama dengan 21 minus 12 sama dengan 9. Jawabannya D. Itu mungkin tentang perbandingan. Ini namanya perbandingan senilai ya, senilai atau berbanding lurus. Sebentar ada kolom chat banyak, sebentar ya. Tiga tahun apa saya belum paham dengan ing ini 3 tahun maksudnya apa ya, nggak tahu. D ya betul, jawabnya D ya. Ditanya dit dibagi dik kali nilai ya, boleh ya, boleh kayak itu, boleh juga. 16 kok 16 data
Datarius, saya belum paham dengan 16. D ya, 9 ya. 9. D, D, D. Iya, betul. Jawabannya 9 ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nomor 9. Nggak ada? Ada ya? Oke. Pak, saya yang bertanya, Ya. Nama? itu X sama dengan 3 dari mana ya? Oke. X sama dengan 3 dari sini. Dari sini ya. Jumlah, ini jumlah ya. Ini jumlah umur bertiga. A tambah B tambah C itu jumlah umurnya 48. Berapa umur A? Umur A-nya kan 5X. Ada pengali X yang kita belum tahu. Ya, bukan 5 ya. Umurnya A itu bukan 5, tapi 5X. Ada faktor pengali yang kita belum tahu. Gitu. Umurnya B berapa? 4X. Umurnya C berapa? 7X. Saya jumlahkan. 5 tambah 4 tambah 7, 16X. Tambahnya 48. Maka X-nya adalah 3. X itu apa? X itu adalah faktor pengali. Pengalinya. Pengali dari perbandingannya ya. Untuk dapetin nilai sebenarnya. Ya, ini kan perbandingan pengali sama nilai sebenarnya. Yang kita cari kan ini ya. Yang sedang kita cari ini, nilai sebenarnya. Yang sedang dicari. Maka kalau X-nya 3, otomatis umur yang sebenarnya kan 15. 5 kali 3, 15. 4 kali 3, 12. 7 kali 3, 21. Itu mungkin jawaban dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baiklah, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Pak, kalau 5 tambah 4 tambah 7, 16, boleh ya? Boleh, boleh. Maka saya katakan boleh. Cara kedua, pakai Datarius, boleh ya. Nanti saya jelaskan lagi ya. Iya, betul. 48 bagi 16, 3 ya. Cara kedua, ya, cara kedua. Cara kedua. Boleh. Pakai apa? Pakai nilai perbandingan ini. Totalnya 48 ya. Berarti karena yang diminta yang termuda sama termuda sama tertua, maka termudanya Badu ya. Badu itu sama dengan 4 ya. Ini Badu ya. 4 per total perbandingannya. Berarti 16 ya. 4 ini loh, 4 ya. 4 per total perbandingannya. 5 tambah 4 tambah 7 adalah 16. Dikali dengan 48. Karena jumlahnya 48. Oke, dicoret ya. Ini 1, ini 3. 4 kali 3, 12. Tuh, sama ya? Sama. Oke, yang tertua jika ya. Jika. Itu 7. 7 per 16 sama ya, dikali dengan 48. Dicoret. 1, 3. 7 kali 3, 21. Yang diminta selisih ya. Selisihnya berapa? Selisih. Ya, dikurangi ya. Adalah 9. Sama ya. Sama aja. Sama. Pakai cara ini boleh ya. Pakai cara yang di atas juga boleh. Bebas. Kalian merasa yang paling mudah yang mana boleh. Silakan kalau ada yang mau komentar atau mau tanya. Nggak ada? Oke, baiklah. Kalau nggak ada, saya save dulu. Kita teruskan nomor 10. Oke, nomor 10 tentang sama ya, tentang perbandingan juga ya. Diketahui sebanyak 150 ekor kambing dapat menghabiskan sejumlah persediaan makanan dalam waktu 52 hari. 150 ekor itu habisnya 52 hari ya. Setelah 20 hari sebanyak 30 ekor
kambing dijual ya. Setelah 20 hari ya, 30 kambing dijual. Persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu berapa lama gitu ya. Jadi ini perbandingan yang cukup kompleks ya, karena ada perubahan waktu ya gitu. Ada perubahan waktu. Intinya semakin banyak kambing ya, semakin banyak ekor atau kambing, maka jumlah harinya akan semakin sedikit ya, akan semakin sedikit. Semakin sedikit ekor kambing, maka persediaan makanannya semakin lama, semakin lama. Maka itu disebut sebagai perbandingan terbalik, ya, terbalik. Ini identik dengan waktu ya. Ingat-ingat, perbandingan terbalik itu identik banget dengan waktu, gitu ya, seperti itu. Jadi gini, saya gambarkannya seperti ini. Ini waktu ya, ini waktu ya. Ini totalnya adalah 52 hari. Sudah berjalan 20 hari, ya, 20 hari ya. Ini 20 hari. Berjalan 20 hari. Maka sisanya adalah 32 hari. Betul ya? Ya, 32 hari. Karena totalnya 52 ya, 52 hari. Nah, pada saat 20 hari ini ya, mana ya? Ya ini ya. Pada saat 20 hari itu kan ekornya sama ya, 150 ekor, betul nggak? Ya. Pada saat 20 hari jumlah ekornya itu sama, 150 ekor. Betul ya? Lanjut. Setelah 20 hari sebanyak 30 ekor kambing dijual. Maka sisa harinya ya, sisa harinya ya, itu ekornya sekarang berubah jadi berapa? Karena dijual 30 jadi 120 ekor ya. Sebanyak 30 ekor kambing dijual. Pertanyaannya, kalau 120 ekor sisa kambing ini, itu persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari gitu ya. Pastinya kalau ini lebih sedikit ya, ini lebih sedikit, otomatis waktunya akan lebih kecil dong ya, akan lebih kecil. Akan lebih panjang, saya keliru yang ngomongnya. Kalau ekornya lebih sedikit, maka waktunya akan molor ya, akan lebih panjang lagi. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini bahasa saya adalah man hour ya, man hour. Apa itu? Orang dan waktu, orang dan waktu. Selalu seperti itu, orang dan waktu, orang dan jam. Nah, ini adalah hewan dan waktu, sama ya. Bahwa persediaan makan itu sama aja dengan 150 dikali 52 ya, ini 150 dikali 52 itu sama dengan berjalan 20 hari ya, sama dengan 150 dikali 20, betul ya, 150 dikali 20 orang waktu ditambah dengan 120 dikali dengan X, karena kita nggak tahu berapa hari dia akan selesai, akan habis ya. Maka persamaannya seperti ini langkahnya, membentuk sebuah persamaan seperti ini, man hour. Ini orang, ini waktu, ini orang, ini waktu, ini orang, ini waktu, seperti itu langkahnya. Kita kalikan ya, kita coba cek ya, kita coba cek. Caranya ini pindah ruas ya, pindah ruas 150 kali 52 min 150 kali 20 sama dengan 120 X gitu ya. 150 dikeluarkan, 150 tak kurung 52 min 20 ya, kayak gini. 52 min 20. Supaya kita nggak ngitung dua kali ya. Ngitung ini selesai, ngitung ini lagi ya, supaya nggak ngitung dua kali. Itu tujuannya. Sama dengan 120 kali X. Loh Kak, kalau saya ngitung ini sendiri boleh? Boleh ya, boleh banget, silakan.
Dihitung masing-masing boleh, nggak ada masalah. Maka sama dengan 150 dikali 52 kurang 20 adalah 32 ya, gitu ya, 32 sama dengan 120 X gitu ya. Ini nol habis. Ini nol habis. Terus 15 sama 12 dibagi 3. 5 dibagi 3 4. 4 sama 32 dibagi 4 1 dibagi 4 8. Maka X-nya sama dengan 40 hari. Berarti ya 40 hari ya. Maka ini bukan 32 lagi ya. Ini adalah 40 hari gitu. 40 hari. Tapi yang ditanyakan bukan ini ya, bukan 40 harinya. Kita baca lagi soalnya. Yang ditanyakan adalah persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu ya. Berarti yang ditanyakan itu total waktunya, total waktu. Itu sama aja dengan 20 ya, 20 hari yang sudah berjalan ini ditambah dengan ini 40 hari atau sama aja dengan 60 hari. Maka jawabannya adalah yang E. Gitu. Itu mungkin pembahasan nomor 10 ya. 10. Sebentar saya cek dulu kolom chat. E ya, betul ya. E. Oh, kok D? Oh, kok salah ini? Yang salah ya. Apa? 60 hari ya, Pak. Ya. Kok D? D bukan ya? Bukan 65 tapi 60 ya. 60. 6. D. D. Bukan ya, bukan. Jawabannya E. 60 hari. Silakan yang mau komentar yang dapat 65 atau berapa boleh silakan kita diskusi nomor 10. Ini soal ini dimasukin nih bang, sering masuk yang kayak gini soal. Kenapa? Yang soal kayak gini sering masuk di soal-soal CPNS S1 S2. Iya betul. Iya betul ya. Tapi, ini ada cara lain nggak bang? Atau emang ini aja satu caranya? Menurut saya ini sudah tercepat ya. Saya sudah Oh, pakai ini ya rumusnya ya, pakai ini. Pakai intinya ini nih, man hour ya. oke. Suatu project dikerjakan pasti ujung-ujungnya orang sama waktu. Itu aja. Ujung-ujungnya orang sama waktu. Kalau ini adalah hewan sama waktu. Jadi pakai rumus yang seperti ini. Gitu. Oke, yang lain silakan. Nggak ada? Baiklah. Kalau nggak ada, saya save dulu. Ya, mungkin isi menambahkan aja Kak Saiful buat Ya, yang silakan. Ya. kalau kalian nanti nemu soal kayak gini yang perbandingan kuantitatif kayak yang berbalik nilai atau yang sama setara itu, kerjakan di akhir aja. Di skip dulu karena soal yang kayak gitu termasuknya caranya panjang kayak gitu. Jadi kalau dapat soal kayak gini, di skip dulu aja. Kerjakan yang mudah terlebih dahulu kayak gitu. Jadi untuk soal-soal yang bertanya kayak perbandingan apa kuantitatif kayak berbanding terbalik gitu kan senilai atau berbalik nilai itu kerjakan di akhir gitu karena soal kayak gitu butuh waktu minimal 1 menit. Secepat-cepatnya kalian ngitung itu butuh waktu 1 menit atau bahkan lebih. Apalagi untuk yang kalian tingkat S1 sama yang S2. Soalnya kan apa ya panjang caranya. Kalau yang untuk yang SMA mungkin kata-katanya masih dapat dicepat dimengerti lah. Kalau untuk yang S1 sama S2 itu akan susah dimengerti kata-katanya. Kayak gitu. Jadi kalau dapat soal kayak gini kerjakan aja di akhir. Karena ini makan waktu banyak. Kalau kalian ngerjain ini di awal atau di tengah-tengah, kalian akan ngabisin waktu buat yang lainnya gitu. Jadi kerjakan itu yang mudah dulu kayak gitu. Kalau dapat soal kayak ini dikerjakan di akhir aja gitu ya. Itu kuncinya. Baik, Aldi ada cek masuk ya, sebentar ya. Oke, Bang. Baik. Nggak ada ya? Ada pertanyaan lagi ya? Baik, kalau nggak ada, kita teruskan nomor. Sebentar ya, saya coba selesaikan mungkin 12 mungkin ya, karena itu banyak 12 yang agak susah. 11 ya, 11. 11 soalnya seperti ini.
perbandingan usia Ali banding Budi itu 3:4. Usia perbandingan Budi banding Cindy. Budi dibanding Cindy ya. Ini agak saya geser ya. Nah, gini. Budi banding Cindy itu adalah 2:3. Jika selisih Ali dan Cindy 60, Ali dan Cindy 60 ini ya. Ali minus Cindy 60 atau Cindy minus Ali 60. Saya nggak tahu mana yang lebih tua ya, saya nggak tahu. Bisa ini, saya nggak tahu. Maka total usia mereka bertiga berapa? Ya, totalnya berapa? Jadi ini namanya perbandingan bertingkat ya. Diketahui perbandingan pertama seperti ini, diketahui perbandingan kedua seperti ini. Langkahnya cukup mudah. Kalian lihat pengulangannya di mana? Pengulangannya di B, di Budi. Maka kalian fokus di sini. Nah, ini, kalian fokusnya adalah di ini. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kalian bawa angka 3 sama 2 ke bilangan yang sama. Bilangan yang sama berarti KPK ya. KPK-nya 3 sama 2 adalah 6 gitu ya. 6. Maka bentuk perbandingan di atas bisa saya ubah menjadi gini. A banding B itu sama dengan 3 ini saya bikin jadi 6. Saya kali 2 gitu ya. Ini saya kali 2. Maka sama, kalau ini kali 2, maka 4 juga kali 2 adalah 8. Itu, kali 2 semua. Yang atas ya, yang atas dulu. Yang berikutnya B dibanding C. Itu sama dengan 2:3. Ini saya kalikan 3. Kenapa? Karena supaya 6 ya, supaya 6. Maka ini 6 banding dikali 3 ya, dikali 3 adalah 9 ya, betul ya? Adalah 9. Ada yang salah, sebentar. Saya salah di mana ya? Oh, maaf. Iya, saya keliru ya, maaf. Iya, saya keliru, maaf. Saya kelirunya di sini, keliru ya. Keliru ini. Dikali 2 aja, Bang. Iya, betul. Dikali 2 aja, betul. Saya keliru ya, ini keliru posisi ya. Keliru posisi, ini harusnya di sebelah sini. Nah, gini ya. Nah, ini. Sorry. Maaf ya. Ini saya keliru nulisnya. 3:4, 2:3. Berarti ini tinggal dikali 2. Ini dikali 2, ini dikali 2 ya. Maka B banding C-nya adalah 4:6 ya. 4:6. Maka gabungannya A banding B banding C itu adalah 3 dibanding 4 dibanding 6. Ini menjadi bentuk gabungan. A banding B banding C adalah 3:4 banding 6. Udah, gitu aja. Lalu kalau di soal diketahui selisih Ali dan Cindy, kelihatan banget ya tuan Cindy ya. Ini tuan, karena Cindy 6 ya. Nah, perbandingannya gimana? Selisih berarti Cindy minus Ali itu 60 ya. Cindy minus Ali itu 60. Oke. Gimana selanjutnya? Sama kayak cara saya tadi ya. Apa itu? Ini kan masih apa namanya? Angka perbandingan, belum yang sebenarnya ya. Berarti ini boleh diartikan yang sebenarnya adalah 3x, ini adalah 4x, ini adalah 6x ya, seperti itu. Maka sindinya saya tulis 6x dikurangi alinya adalah 3x sama dengan 60 ya. Seperti itu. Maka ini adalah 3x sama dengan 60, x sama dengan 20 ya. Ketemu x-nya 20. Maka faktor pengalinya semua dikali dengan 20 ya. Maka ini adalah 60, ini adalah 80, ini adalah 120. Ini yang sesungguhnya. Nilai yang atau usia yang sesungguhnya. 60, 80, 120. Yang diminta di soal apa? Total ya. Total usia mereka bertiga ditambahkan ya. Ditambah semua. Maka menjadi 260 ya. Betul ya? 260. Maka jawabannya yang E. Itu pembahasan nomor 11. Tua juga Cindy ya Bang, 120 umurnya. Sorry? Cindy? Ya, Cindy 120. Betul.
Silakan yang lain kalau ada pertanyaan tentang perbandingan ini. Bentar ya. 240. Bukan ya, Darius. Betul juga. 260. Berapa soal coach? Rencana mungkin eh, kurang satu ya, tapi Bang, ya silakan. coba kasih dulu soal Bang, tapi biar kami dulu yang jawab. Gimana Bang? Oh, sepakat. Saya malah seneng ya. Saya malah seneng banget. Dengan siapa tadi yang bicara? Yuda Bang, Yuda, ya. Yuda, oke. Tapi gini, waktunya ini sudah mepet satu, ya. 1 jam setengah ya. Sudah kita mulai jam 20.15. Sekarang 21.45, 47 ya. Jadi saya janji nextnya kita akan banyak diskusi ya, banyak diskusi agar kalian merasakan cara mengerjakannya gimana. Mungkin rule-nya saya kasih waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Nyoba dulu di masing-masing kalian, nyoba dulu, nanti setelah itu kita bahas. Mungkin gitu Yuda ya? Atau enggak Iya Bang, di soal iya Bang. selanjutnya. Ini nomor 11 kan Kak? Ya, Nomor 11. Jadi nanti untuk di 12 sama 13 kita kasih waktu sekitar 1 menit aja. oh gitu ya. Nah, Oke. kalau dilihat, kalau misalnya kita SKD langsung, wak per soal itu dikasih waktu cuma sekitar 50 detik gitu. Jadi Iya, kalau dikasih waktu 3 sampai 5 menit, ya apa ya, lama. kesantaian jadinya gitu. Santaian ya, oke oke. Kesantaian. Jadi dikasih waktu sekitar 45 detik atau enggak 1 menit lah. Kalau Baik, untuk Tio mungkin yang hitung-hitungan 1 menit gitu. baik. Mungkin untuk next sesinya kita simulasi langsung. Satu soalnya sekitar 1 menit ya. 1 menit kalian nyoba dulu semuanya, lalu saya countdown, saya apa namanya stopwatch ya, kemudian tik habis waktunya. Apa jawabannya? Setelah itu baru kita bahas. Mungkin gitu ya Yuda ya, Yuda bisa menit. Iya Bang, ya, iya. Baiklah. Next Baik, Zoom Tio besok ya. Ini mungkin bocoran aja. Besok ya, malam gitu. Next ya, Tio. Jadi buat yang ikut udah join udah tahu nih jadwal selanjutnya. Biasanya kan nggak abang kasih tahu tuh. Kalau di apa namanya Zoom umum ini nggak abang kasih tahu jadwalnya kan. Hanya dikasih tahu di grup premium. Tapi ini sekarang abang kasih tahu untuk 1 kali aja Tio gitu ya. Karena Tio udah lama nggak ada Zoom Tio yang numerik. Dia abang kasih tahu bahwa besok malam alias malam Sabtu akan ada Zoom lagi di jam 8 malam sampai jam 10 malam. Tuh. gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan nomor 11. Besok linknya dikirim di grup kan Bang? Ya, linknya dikirim di grup WA Hore Digital ya. Karena ada dikasih tahu, jadi Oke. hanya Abang share di grup WA Hore Digital, grup Telegram Oke. Hore Digital, sama saluran WA Hore Digital ya. Gitu. Kalau grup Telegram, kalau yang belum join, cari aja di Telegram Hore Digital. Nanti ada kok. Atau kalau saluran WA juga cari aja Hore Digital, nanti muncul. Gitu. Atau Baik, nggak itu. Bang share nih di room chat, link IG, WA, sama Telegram. Gitu. Karena dari kasih tahu bocoran jadwal Zoom selanjutnya, jadi nggak Bang share ke grup yang di luar Hore Digital. Kalau yang ini kan masih Abang share tuh keluar Hore Digital gitu. Tapi kalau kalian udah join join ke grupnya Abang, nanti misalnya dapat link Zoom, mau di-share ke yang lain boleh silakan kayak gitu. Tapi dari Abang sendiri akan nge-share hanya di grup WA Hore Digital kayak gitu. Kalau kalian mau share ke grup lain nggak apa-apa silakan. Gitu ya. Oke, lanjut ke Saiful. Mungkin nomor 12 sama 13 kasih waktu 1 menit kali Kak. Boleh, 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 boleh ya. Boleh, baik. Eh, ada pertanyaan nggak nomor 11? Nggak ada ya? Oke, baik. Saya kasih, kita langsung ke nomor 12 ya. 12. Oke, silakan dicoba masing-masing nomor 12. Waktunya 1 menit sampai 21.51. Silakan. Oke, skip lagi ya sebentar.
Oke, waktu habis ya. Waktu habis kita bahas ya, coba ya. Saya lakukan cek dulu. C. Oke, C. C. Oh, ada yang E ya, ada yang E. Oke, baiklah. Coba kita bahas ya. Oke, baik. Setidaknya Yuda dan teman-teman yang lain sudah mencoba betapa pressure-nya cukup tinggi ya ketika kita mengerjakan soal dengan 1 menit ya. Nanti pasti akan kita bahas kok. Maka oke, baik ya. Saya juga nggak hafal ya jawabannya apa, nomor 12. Langsung saya bahas ini. Sebanyak 5 orang dapat mengangkut pasir ke dalam truk. Ya, 5 orang, saya tulis ya. 5 orang itu mampu mengangkat pasir dalam truk hingga penuh dalam waktu 2,4 jam. Ya. Kalau 5 orang itu mampu mengangkut pasir ke dalam truk 2,4 jam. Banyaknya tambahan orang yang diminta ini ya, tambahan orang. Banyaknya tambahan orang yang dibutuhkan untuk mengangkut pasir ke dalam truk hingga penuh dalam waktu 1,5 jam. Ini perbandingan terbalik ya, perbandingan terbalik. Kenapa? Terkait dengan waktu. Waktu makin sedikit, maka orang makin banyak ya. Orang makin banyak. Ini saya misalkan sebagai X, boleh ya? Sebagai X. Maka perbandingannya seperti apa? Gini aja, gampang ya. 5 per X sama dengan dibalik. Bukan 2,4 di atas, tapi di bawah. 2,4 per 1,5. Seperti itu. Atau bentuk ini itu bisa saya tulis 15 per 24. Boleh dong ya. Kenapa? Karena ini kan dikali sama sekali 10 ya. Boleh. Untuk mempermudah menghitung. Dibagi 5, 3. Dibagi 5, 1. Dibagi 3, 1. Dibagi 3, 8. Kali silang. X kali 1, X. 8 kali 1, 8. Maka X-nya itu adalah 8 orang ya. Ketika 1,5 jam itu harus ada 8 orang. Tapi yang diminta bukan ini, yang diminta tambahannya berapa orangnya ya. Tambahan orang ya sama aja dengan selisih ya. 8 dikurangi 5 sama dengan 3 orang. Jawabannya yang B. Karena yang diminta ini banyaknya tambahan orang. Yang semula 5 jadi 8. Jadi ditambah berapa? Tambah 3. Jawabannya B. Sebenarnya saya cek dulu. Iya, betul ya. Jawabannya B. Bukan C ya. Jawabannya B. Iya. Itu mungkin pembahasan nomor 12. Ada pertanyaan nomor 12. Datarius, kenapa Datarius? Ada yang aneh? Uji ya, bisa ya? Maaf Kak, 5 itu kok bisa dicoret ya? Boleh dong ya. Boleh. Ini cepet-cepetan ya. Ini cara cepet nih. Cara cepetnya gitu ya. Ini namanya pembagian. Kalau posisi sama-sama di atas, ruas kiri sama ruas kanan, bentuknya perkalian pembagian, itu boleh dicoret. Dibagi 5, 1. Dibagi 5, 3. Boleh ya gitu. Boleh pakai banget. Gitu. Selain di bawah, di kiri kanan bisa dicoret. Kiri kanan. Iya, boleh. Iya, Fernando. Buta gaul ya. Terima kasih. Mungkin saya dibantu sama Fernando ya. Tapi dengan syarat bentuknya pembagian atau perkalian loh ya. Harus seperti ini bentuknya. Nggak boleh bentuk kayak gini. 2 tambah X per 5 sama dengan 15 plus X. Ini misalkan 7. Maka 5 sama 15 dicoret gini. Nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia ada operator penjumlahan. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Ini hanya berlaku ketika bentuknya seperti ini. Nggak ada operator penjumlahan atau pengurangan. Nggak ada. Ini terlarang. Nggak boleh. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan nomor 12?
ada. Kalau nggak ada, saya save dulu. Sebentar ya. Oke, kita teruskan terakhir mungkin nomor 13. 13 tentang bilangan ya, saya rasa cukup mudah. Caranya, tapi kalian jangan jangan langsung dikalikan ya, ini terlalu lama kalau dikalikan ya. Jadi, caranya seperti ini. Ya Allah, keliru ya. Nomor 13 ya. Jadi soalnya kayak gini. 0,09 dikali 0,69 dikurangi 0,96 plus 0,01 0,09 min ini ya. Jadi ini ada kesamaan ya. Kesamaannya gimana? Di sini kesamaannya ya. Kesamaannya ini ya. Sama ya? Persis ya. Pun juga dengan yang di bawah, persis nih ya. Persis, nggak ada beda ya. Maka itu kita bisa tuliskan sekali aja. Apa itu? 0,69 minus 0,96. Kita tulis sekali, tak kurung ya. 0,69 dikurangi 0,96 dikali berapa menghasilkan ini. Maka jawabannya adalah 0,09. Lalu 0, ini semua ya dikali berapa menghasilkan ini. Yaitu dikali 0,01. Ini ya 0,01. Operatornya adalah plus ya, ini plus, soalnya dia plus. Gitu. Per bawahnya sama dong ya, ini ada kesamaan ya, sama. 0,69 minus 0,96 sama ya, persis ya. Lalu lagi-lagi sama caranya, tak kurung ya, tak kurung 0,01 ini ya, 0,01 ditambah 0,99. Nah, ini sudah bentuk perkalian ya. Kalau sudah bentuk perkalian, kalian bisa langsung coret-coret. Ini sama persis, sama ya, sama persis, habis. Satu kan ya, habis. Ini tinggal dijumlah manual, 0,09 kali 0,01 adalah 0,1 ya, 0,1 per 0,09 ditambah 0,99 berarti 1 ya, betul ya, 1 persis ini. Maka 0,1 dibagi 1 adalah 0,1. Jawabannya yang C. Sudah, gitu aja. Nomor 13. Silakan kalau ada pertanyaan. C ya, betul ya. C, C, C. Oke, sip, betul semua jawabannya C ya. Baik, ada pertanyaan nomor 13. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya cek dulu. Bentar ya. Baik, dari saya sih cukup ya, sesuai target sampai nomor 13 dulu. Nanti insya Allah besok kita akan teruskan 14 sampai 25 dengan skema seperti masukan juga. Kalian coba dulu satu soal mungkin 1 menit ya, 1 menit. Kalau kita bahas seperti itu mungkin ya. Dari saya mungkin itu, semoga bermanfaat buat kalian semua. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Alisan. Silakan Kak. Oke, terima kasih Pak Saiful atas waktunya pada malam hari ini. Oke, jadi ya itu udah 13 soal. Sebetulnya untuk numerik ada 25 soal. Jadi 12 soalnya akan dibahas besok ya, besok malam gitu. Ini sebenarnya soal tryout ya, soal tryout teori digital yang dilaksanakan kemarin waktu sebelum SKD Sekdin. Makanya tadi ada beberapa soal yang campuran materi SKD Sekdin karena ini sebenarnya soal dari event tryout yang kemarin dilaksanakan sebelum SKD Sekdin. Jadi ada masih beberapa soal Sekdin gitu, nggak full CPNS. Tapi kemungkinan 12 soal selanjutnya full CPNS gitu. Sama kalau Tio numerik itu kan kurang lebih 20 sampai 25 soal ya, karena sebenarnya sisanya itu ada Tio verbal. Kan Tio itu kan ada 35 soal.
sekitar 10 sampai 15 yaitu TIO verbal. Nah, 20 sampai 25-nya itu TIO numerik kayak gitu. Kalau untuk yang apa namanya gambar itu termasuknya ke numerik ya. Masih kayak pola pola gambar kayak gitu. Kalau pola gambar itu kurang lebih ada sekitar 2 sampai 3 soal, maksimal 5 gitu. Jadi kalau untuk TIO nanti pembagiannya untuk yang analogi atau padanan kata itu sekitar 5 soal. Terus untuk yang silogisme juga sekitar 5 soal maksimal ya. Yang padanan kata maksimal 5 soal, silogisme 5 soal. Sisanya TIO numerik sama untuk yang pola gambar itu sekitar 5 soal juga. 5 atau sampai 7 soal kayak gitu pembagiannya. Makanya TIO numerik ini kita ada 25 soal ya, karena 10-nya lagi verbal. Gitu. Udah dibahas 13 soal, berarti sisanya 12 soal lagi besok malam. Jamnya masih sama jam 8 sampai jam 10 malam Sabtu gitu. Ya, udah bocoran nih. Nanti juga malam minggu kemungkinan ada Zoom juga. Ya, nanti dilihat aja malam minggu ada Zoomnya apa gitu. Tapi biasanya kalau malam minggu itu yang ikut Zoomnya dikit karena pada malam mingguan semua. Tapi yang ikut Zoom biasanya jomblo-jomblo tuh pada malam minggu pasti pada ikut Zoom gitu. Pada jomblo pasti pada Zoom. Kalau yang punya pasangan mesti malam mingguan. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan seputar materi atau apa? Atau SKD atau apa yang masih ingin tanyakan? Sebelum Abang akhiri, Abang tutup. Buat yang tanya file pembahasannya nah di-share ke grup event Tryout, premium sama grup berbayarnya ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya ingin lihat ulang ya, lihat aja recordnya di channel YouTube Hari Digital. Recordnya Abang upload ke YouTube kemungkinan besok sore karena paginya sampai siang Abang lagi ada urusan jadi kemungkinan baru bisa diupload sorenya ya, sore hari gitu. Cari aja di record channel YouTube Hari Digital. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena jadwal TWK sama TKP, TWK sama TKP kan kemarin udah. Nah, sekarang Tio dulu. Nanti juga minggu depan akan ada full, Pak. Gitu ya. Bang mau nanya, Ya, gimana? itu kalau misalkan ikut paket bimbel di sini, dia ada live Zoom-nya seperti ini atau hanya tryout-nya aja? Ada live Zoom-nya. Ke Saiful bisa di-share paket bimbelnya. Ada nggak sih Kak Saiful file paket gitu ya? Posternya. Lupa saya Kak, di mana ya? Saya juga Nah, lupa. saya sekarang di tempat saya. Oke, bentar ya saya atau kirim apa WA dulu atau gitu. Ntar dari tempat saya aja nggak apa-apa. Ntar. Oh gitu saya stop share ya, boleh ya. Ya. Stop share dulu ya. Oke. Oke, sudah terlihat nama belum? Ini ya, kalau yang daftar paket bimbelnya ini ditutup tanggal 31 ya. Pendaftarannya ditutup di tanggal 31 30 September. Pendaftaran itu tanggal 30 September. Lupa lagi. Jadi batas pendaftaran paket ini nyampe 30 September ya. Setelah itu Abang udah nggak nerima paket bimbel palingan paket yang tryout-nya gitu. Kalau untuk fasilitasnya bisa dilihat ada tryout, kuis sama latsol. Tryout-nya via website ya. Via website. Kalau kuis sama latsol kemungkinan kalau nggak via Quizzes atau nggak via Google Form. Kadang juga via web. Terus ada Zoom-nya gitu kan. Ada Zoom, terus juga kalian dapat materi Zoom, sama dapat juga jadwal Zoom, terus juga ada file kajian pembahasannya gitu. Ini ya, kalau yang daftar paket bimbelnya. Baik, Kak. Terima kasih. Pendaftarannya sampai akhir bulan ini, 30 September. 1 Oktober udah nggak terima lagi. Paling apa di bulan Oktober, Hamin 2 minggu, atau enggak di tanggal 10-an lah. Kan kalian mulai SKD itu kan di tanggal 16 Oktober ya, mulai SKD. Kemungkinan di tanggal 5 nyampe tanggal itu, abang cuma buka yang paket reoknya doang. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oh ya untuk yang nanya paket ada zoomnya apa ya? Enggak, tryoutnya juga ada zoom kok. Kita setiap tryout tuh mesti ada zoomnya gitu. Zoomnya setiap hari apa enggak? Ya dilihat aja nanti. Karena jadwal zoom hanya diinfokan ke paket bimbel premium ya, bimbel intensif ini gitu. Batas pendaftaran nyampe 30 September ya. Tanggal 1 kita udah tutup pendaftaran. Karena nanti di bulan Oktober abang hanya fokus ke paket tryout gitu. Jualnya paket tryout aja. Pas bisa kalian lihat ya. Pendaftarannya caranya gimana? Hubungin aja WA-nya abang nih yang di bawah.
sama atau enggak DM aja ke IG Hore Digital gitu ya. Testimoni bisa dilihat di channel YouTube Hore Digital ya. Banyak kok record-record Zoom sebelumnya gitu. Grup WA-nya nanti ada sendiri grup WA khusus yang paket intensif gitu ya, atau yang paket premiumnya ada sendiri nanti. Jadi ada materi, ada modul, nanti ada tryout, ada kuis, ada lacol gitu. Sama kayak Zoom kini kan ada pembahasannya nih. Yang minta file pembahasannya untuk yang paket intensif dapat kok. Kalau yang umum kan kalian cuma ikut Zoom-nya doang gitu kan. Jadwalnya juga dadakan diinfokan, terus juga ya kuisnya sama lasolnya hanya di share di grup gitu kan. Nggak dapat pembahasannya paling via Zoom atau nggak channel YouTube Hardly Digital kayak gitu. Kalau ikut tesisnya, waduh nggak bisa, ini udah satu paket. Nggak bisa yang per bagian kayak TWK aja, TIO aja, TKP aja gitu. Ya sebenarnya bisa aja nanti misalnya kalian daftar paket ini mau ikut kelas 7 aja juga nggak apa-apa gitu. Misalnya pas ada Zoom TWK TKP nggak ikut juga nggak apa-apa gitu ya Ihsan Raffi. Tapi nggak ada khusus kayak khusus TWK gitu nggak ada. Khusus kelas TWK atau khusus kelas TI atau khusus kelas TKP-nya nggak ada. Gitu. Misalnya kalian daftar ini, ya udah daftar mau ikut yang TI-nya aja, tuh TWK-nya aja, tuh TKP-nya aja juga terserah nggak apa-apa gitu. Tuh, misalnya daftarin doang cuma, kalau saya mau ikut TWK aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma kan sayang aja gitu. Dia satu set, kalian cuma ikut salah satunya doang kayak gitu. Kayak gitu ya, Ihsan Raffi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, buat yang daftar tryout gratisnya, yang kemarin kan abang lagi bagi-bagi tryout gratis kan. Ngadain event tryout gratis, ada 2 paket. Itu yang belum bisa login atau yang udah bisa login tapi belum muncul paket lautnya, mohon ditunggu ya. Karena kemarin abang sibuk full Zoom, ini kan dari hari Selasa, hujan-hujan, Zoom terus tuh. Sehari ada yang 2 kali, ada yang 1 kali doang gitu. Full Zoom terus juga abang ngurusin Latsol juga, jadi belum sempat kurus ya, yang belum bisa login atau yang udah bisa login tapi belum muncul paket lautnya. Mohon ditunggu gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum diakhirin? Kayak mungkin kalau nggak ada, bisa nanti lanjut aja via WA atau nggak via IG ya. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Saiful atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya. Dan terima Amin. kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom dari awal tadi, dari habis Isa, dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Saiful dapat dipahami dan juga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD, ya, SKD CPNS besok. Oke, sama-sama semuanya. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Ditunggu dulu ya. selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Malam.